Perkenalkan, nama saya Pegawai Dewi Asmara dengan NPM akhir 186. Saya Didita Wali Rahmadani dengan NPM akhir 201. Saya Nurfariana Juan Rehana dengan NPM akhir 269. Saya Gidi Putri dengan NPM akhir 231. Saya Eli Kusuma Cahyani dengan NPM 331. Saudara siapa kalau boleh tahu? Saudara Zain. Saya di sini mau wawancara soal di Surabaya ya. Iya, boleh. Orangnya pernah naik di Surabaya? Pernah. Berapa kali kan? Kalau nggak salah sih sekitaran 5 sampai 6 kali ya. Biasanya kalau naik di Surabaya itu gimana sih? Di kayak penghentian bus gitu. Kalau di beberapa tempat tuh ada kayak halte-halte di SMA terdekat. Tapi ada beberapa itu yang kayak kita nunggu ya random aja, ada tulisan gitu tempat penumpang di Surabaya. Biasanya kalau nunggu di Surabaya tuh sesuai waktu yang ditentukan atau agak molor atau gimana? Lebih seringnya sih kayak saya kalau nunggu itu kayak agak molor gitu ya. Beberapa waktu itu pernah saya waktu itu kayak pulang tuh dari dari terminal itu Surabaya. Terus saya mau pulang kayak nunggunya itu lama banget sampai malam gitu. Saya kira itu udah habis gitu motornya di Surabayanya itu. Ternyata itu akhirnya datang juga gitu ya, alhamdulillah. Tapi telat banget. Nggak sesuai waktu gitu ya? Seringnya telat banget. Terus biasanya bayarnya tuh pakai apa? Saya pernah yang dulu itu kan masih pakai kartu yang penukaran botol aqua itu ya. Kalau sekarang itu kalau nggak salah udah pakai e-wallet, cuma kayak beberapa itu agak menyusahkan kayak pakai Shopee kan kadang agak trouble gitu. Kayak sekolah juga. Iya, orang tua gitu. Berminat nggak jadi Surabaya sebagai transportasi umum buat pulang kampung? Berminat banget, itu menarik sebenarnya programnya. Cuma beberapa jangkauan di Surabaya itu kurang luas. Kayak di UPN sendiri kan itu kita nggak dilalui sama bus Surabaya. Saya dulu sih pengennya tuh kayak berangkat kuliah tuh naik di Surabaya aja gitu, daripada bensin sekarang mahal gitu. Ya, bener-bener. Kita nggak bisa gitu. Terima kasih ya. Ya baik, sama-sama. Halo Kak, dengan kakak siapa? Mereka Dari dari Fakultas Ekonomi. di sini aku ingin mewawancara Kakak, boleh? Pertanyaan pertama, apakah Kakak pernah naik bus Surabaya? Pernah Kira-kira berapa kali Kakak naik bus Surabaya? udah sekitar 3 kali ya. Kan Kakak udah berani naik bus Surabaya. Itu fasilitas bus Surabaya menurut Kakak itu gimana? Menurut saya fasilitasnya sih udah oke sih, udah nyaman. Kayak cuma kan nggak dibolehin bawa makanan ke dalam. Jadi ada nanti tempat pembelian. Terus menurut Kakak nih, kira-kira jadi jika ada mahasiswa yang naik bus Surabaya itu apa sih alasan yang buat mahasiswa itu memilih bus Surabaya sebagai transportasi mereka? Mungkin bisa menghemat biaya. Soalnya kan biayanya juga tinggal tukerin 3 botol plastik gitu aja. Tapi kalau menurut saya sih kurang efisien karena kan nggak on time gitu. Cara transaksi untuk membayar bus Surabaya itu gimana? Kalau dari teman saya tuh nukerin 3 botol aqua atau yang besar atau yang kecil itu bisa. Terus kadang itu kayak kita udah ngumpulin barangnya terus ditukerin sama kartunya biar kita pas naik itu nggak usah tuker-tuker lagi. Jadi terakhir nih Kak, Kakak ada saran atau kritik nggak dari Kakak untuk naik bus Surabaya? Sarannya sih kayak lebih on time aja sih. Terima kasih ya Kak. Iya, sama. Apakah Kakak pernah naik bus Surabaya? Pernah. Kira-kira jika ada mahasiswa yang naik bus Surabaya itu apa yang membuat mahasiswa memilih bus Surabaya sebagai transportasi? Kalau menurut saya itu soalnya bus Surabaya itu lebih murah ya, apalagi kalau kayak saya itu rumahnya itu kan di Surabaya Pusat ke Surabaya
ke Rungkut itu kan jauh banget. Kalau naik bus itu sekitar 30-an ya. Jadi itu kalau berangkat aja, kalau pulang itu beda lagi kan. Kalau di Surabaya itu lebih murah, misalnya kita naik itu kan sekali naik dari mana sampai mana itu cuma 2.500, jauh dekat itu 2.500, nanti habis itu kita bisa open gitu. Jadi lebih murah, cuman minusnya itu kayak waktunya itu misalnya kita apalagi kuliahnya jam 7, kita nggak bisa pakai B, soalnya kan waktunya itu harus nunggu gitu. Gimana masih menggunakan di Surabaya dan apakah di Surabaya kalau di Surabaya itu bisa dilihatin kalau yang ada logo Surabaya Bus gitu, kacanya itu yang ada label Surabaya Bus aja. Terus kalau waktu nunggunya itu ada sih aplikasinya teman bus kayak gitu tuh bisa tahu waktunya gitu, tapi menurut saya itu kurang efisien gitu. Biasanya itu paling nggak lama juga kok, misalnya di waktunya itu jam 13.30 tapi dia itu molor cuma 5 menit gitu lah. Bagaimana cara transaksi untuk membayar bus kalau sekarang ini bus kan ada dua ya, bus Surabaya bus sama yang bus Surabaya yang ada gambarnya semanggi. Nah kalau itu satunya bayar 2.500, satunya itu gratis, tapi waktu bulan Oktober itu ada kenaikan yang untuk Surabaya bus yang ada gambarnya semanggi itu jadi 6.200. Berapa efisiensi menurut kakak bisa naik di Surabaya disediakan oleh pemerintah? Efisien efisien banget, dari segi harga itu murah kalau buat jadi kayak, terus habis itu mengurangi polusi udara gitu. Terus sama pembayarannya itu juga gampang kok, cuman pakai kiris gitu, dia nggak menerima pembayaran uang tunai. Bagaimana fasilitas di Surabaya? Fasilitasnya itu bagus, sudah dingin, nggak bisa-bisakan juga. Kalau soalnya dia itu pakai sistem kalau udah banyak penumpang itu penumpang yang mau naik itu disuruh nunggu bus selanjutnya. Ya. Halo Kak, dengan Kakak siapa? Ya, aku Farida. Kakak pernah naik bus Surabaya Kak? Pernah Kak, 3-4 kali mungkin. Waktu itu Kakak nunggu di Surabaya di terminal Bungerasi. Terus waktu nunggunya tuh lama apa sesuai? Menurutku sesuai sih Kak, 10-15 menit. Benar-benar iya, 10-15 menit. Sudah waktu waktu itu pembayarannya pakai apa ya? Waktu itu aku pertama itu pakai botol tabung, jumlahnya 5 Kak. Kalau fasilitas di bus menurut Kakak memadai nggak?